Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. How are you? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Welcome to my channel. Di kesempatan kali ini sharingnya adalah cara efektif untuk memperbanyak tanaman begonia. Khususnya di sini begonia yang sering disebut dengan begonia tapak macan, teman-teman. Untuk ciri-cirinya sudah pernah kita sharing di video sebelum-sebelumnya juga. Masya Allah, unik ya teman-teman. Untuk perawatan atau memperbanyak tanaman begonia sendiri, beberapa orang menganggapnya tergolong agak rewel atau susah-susah gampang. Tetapi untuk para ahli insya Allah mudah, dan saya sendiri terkadang juga gagal teman-teman. Tetapi tidak mengapa teman-teman, jika gagal coba lagi dan lagi. Jangan mudah menyerah dan jangan lupa berdoa, karena kegagalan insya Allah adalah salah satu proses menuju keberhasilan. Amin, be positive thinking. Oke, baiklah, langsung saja. Jadi cara memperbanyaknya bisa dengan stek batang teman-teman. Kalau ada daun atau batang tua, bahkan daunnya sedikit mengering tetapi tidak busuk batang, potong dan jangan dibuang teman-teman, karena insya Allah bisa diperbanyak lagi seperti ini. Dan yang pertama perlu diperhatikan adalah media tanam teman-teman. Jadi media tanam yang efektif untuk ditanami tanaman baru, misalnya hasil setek batang atau pemotongan batang, sebaiknya menggunakan media tanam yang sudah benar-benar siap tanam, dengan ciri-ciri diantaranya media tanam tersebut sudah ditumbuhi gulma seperti rumput. Kemudian bagian batang yang akan ditanam bisa dipotong bagian pangkal sekali atau agak tengah antara pangkal dan daun, dan pilih yang sudah tua. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja bisa dipotong menggunakan pisau atau alat yang lainnya yang steril atau tidak berkarat. Pada bagian pangkal batang yang sudah kita potong bisa dioles menggunakan bawang merah untuk mendapatkan zat perangsang tumbuh. Tetapi di sini saya langsung saja menanamnya teman-teman. Insya Allah akan tumbuh dengan baik juga. Dan kembali ke pembahasan media tanam teman-teman. Kita bisa juga menumpang ke media tanam lain. Contohnya jika ada tanaman lain di pot lain dan tumbuh dengan baik, maka artinya media tanam tersebut sudah siap untuk ditanami. Dan hasil potongan batang begonia yang baru kita potong bisa diselipkan atau ditanam di sekitar tanaman tersebut teman-teman. Dengan catatan, media tanamnya jangan becek karena dapat menyebabkan batang begonia membusuk apalagi belum mempunyai akar teman-teman. Dan alhamdulillah ini adalah hasil setek batang begonia red wallet. Tetapi untuk jenis red wallet ini agak berbeda struktur batangnya teman-teman. Ini daun barunya, alhamdulillah sudah tumbuh daun baru. Dan ini daun yang sudah lama atau sebelumnya yang agak mengering, jadi tidak saya buang, sebelumnya saya potong dan saya tancapkan. Insya Allah tumbuh. Dan kita lihat untuk akarnya ya teman-teman. Alhamdulillah sudah tumbuh akar seperti ini. Jadi untuk struktur batang red wallet ini agak keras dibandingkan dengan jenis begonia yang lainnya. Dan apabila ingin memperbanyaknya insya Allah akan lebih mudah teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah terlihat pertumbuhan akarnya, jadi tanam lagi, semoga bisa tumbuh lebih baik lagi. Dan hati-hati karena akarnya masih sangat rapuh teman-teman, tidak perlu ditekan-tekan, cukup
ditutup dengan hati-hati. Kemudian alhamdulillah ini adalah hasil stek batang dari begonia tapak macan teman-teman. Alhamdulillah seperti ini sudah tumbuh tunas-tunas baru yang alhamdulillah agak banyak tunasnya teman-teman. Jadi ini adalah hasil stek batang daun tua yang agak mengering. Jika berhasil melakukan stek batang, maka untuk tunas-tunas barunya insya Allah akan tumbuh banyak seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk penempatan tanaman begonia yang baru saja ditanam, sebaiknya ditempatkan di tempat yang benar-benar teduh teman-teman. Karena untuk begonia yang sudah lama ditanam pun tidak bisa terkena sinar matahari langsung, apalagi sinar matahari terik, karena dapat menyebabkan daunnya mengering, gosong, dan sebaiknya ditempatkan di tempat yang bernaung, tetapi masih mendapat pencahayaan sinar matahari yang cukup teman-teman. Dan ini alhamdulillah hasil stek batang dari hasil pemotongan bagian batang yang paling pangkal teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh tunas baru juga. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan berikutnya dalam merawat tanaman diantaranya adalah penyiangan teman-teman. Penyiangan atau membersihkan rumput yang ada di area media tanam atau pot perlu dilakukan. Karena rumput-rumput yang berada dalam satu area tanaman dapat mempengaruhi nutrisi pada tanaman teman-teman. Karena nutrisi dapat terbagi pada rumput-rumput yang tumbuh di sekelilingnya. Jadi rumput-rumput pun perlu dibersihkan. Dan baiklah teman-teman, untuk sharing saya kali ini sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat menjadi salah satu referensi atau alternatif teman-teman jika ingin memakai cara ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah baik hati mensupport Anggraini Plants dengan like, comment, subscribe, share, dan juga menyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.